Pesan dan pesan kepala sekolah. Seluruhnya istirahat di depan. Hop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf TU yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, atas limpahan nikmat dan karunia Allah, pada awal pekan ini kita dapat kembali ke sekolah dan memulai kegiatan rutin kita dengan melaksanakan apel pagi khusus untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Atas karunia Allah itu maka mari kita sekalian senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan semua kegiatan bisa dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu dan anak sekalian yang saya hormati, beberapa hal yang perlu saya pesankan. Yang pertama adalah tentang kedisiplinan. Jangan sampai kita membiasakan diri untuk tidak disiplin, baik itu disiplin berkaitan dengan waktu, kedatangan ke sekolah misalnya, atau masuk kelas ketika selesai istirahat, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban seragam. Teman-temanmu yang ke depan ini kira-kira seragamnya tidak lengkap, ditampilkan bukan untuk dicontoh. Seandainya boleh, itu untuk dicela, tapi mencela kan tidak boleh. Jadi kamu jangan, yang lain-lain yang sudah tertib, jangan ingin menjadi orang yang tercela dengan tidak mengikuti tata tertib. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, khusus anak-anak yang biasa nyabrang di jalan raya. Saya ingatkan, Bapak Ibu wali kelas juga sudah mengingatkan bahwa nyabrangnya itu ada di tengah, di zebra cross. Lihat zebra cross, lihat ya. Jadi kalian yang turun dari kendaraan dari barat di kantor Koramil itu, maka kalian jalan ke timur dulu, lurus zebra cross, baru nyebrang kalau sudah diamankan oleh satpam. Kalau kalian turun di timur, maka jalan ke barat dulu, barunya nyebrang. Ini untuk keamanan semuanya, biar nyebrangnya tidak berlama-lama. Karena selama ini yang di barat nyebrang di barat, yang di timur nyebrang di timur. Akhirnya kendaraan yang lewat berhenti 2 kali. Kalau mereka tidak sabar, nggak mau berhenti. Kalau tidak mau berhenti, ya kita celaka. Gitu ya, paham ya? Jadi kalian ada di tengah dulu, baru nyebrang. Maka bapak-bapak yang menjaga keamanan kalian
nanti dua-duanya ada di tengah, tidak di timur dan tidak di barat. Nah, kalau di timur dan di barat itu jaraknya pendek. Itu diingat-ingat supaya kita semua selamat. Kita ingin semuanya selamat, anak-anak juga selamat, bapak ibu guru juga selamat. Kemudian yang ketiga, setelah hampir 1 semester kita masuk sekolah resmi, formal, tidak lagi dalam suasana pandemi, maka diperhatikan beberapa di antara kalian tidak tertib, melanggar ketentuan. Ada yang membawa rokok, mengajak temannya merokok, ada yang berkonflik dengan temannya. Saya dengar kemarin itu karena jualan. Ada yang sebelumnya bahkan membawa pil koplo. Ya. Dalam pekan ini kalian akan menerima buku pembinaan kepribadian siswa, buku. Di buku itu ada catatan poin pelanggaran dan juga ada catatan poin reward atau penghargaan. Jadi yang melakukan kedisiplinan atau kebaikan dapat nilai baik, yang melakukan pelanggaran dapat nilai jelek, namanya poin pelanggaran dan poin reward. Kalian yang berprestasi mendapat reward, jadi misalnya juara dalam lomba apa begitu, termasuk kalian memiliki atau memperoleh atau berhasil memperoleh jabatan, misalnya jadi pengurus kelas, itu ada nilai rewardnya. Pengurus OSIS, dari ketua, sekretaris, bendara, termasuk wakil ketua, wakil sekretaris, itu nanti ada nilai rewardnya, menandakan kalian berhasil atau sukses dalam hal meraih pengalaman kepemimpinan. Jadi kalau kalian ditunjuk menjadi ketua kelas atau menjadi pengurus OSIS atau menjadi panitia apa, maka itu menjadi kesempatan yang berharga untuk belajar dan oleh sekolah diberi penghargaan, yaitu berupa nilai reward. Nah, buku itu setelah diterima oleh semua siswa, nanti serahkan ke orang tuanya, suruh membaca supaya orang tuamu tahu anak saya ini mau dibina kepribadiannya seperti apa. Dengan begitu maka bersama-sama membina. Kalau di sekolah kalian dibina oleh bapak ibu guru sebagai guru dan sebagai orang tua. Kalau kalian di rumah dibina oleh orang tua sebagai orang tua dan sebagai guru. Paham ya? Karena itu orang tuanya wajib membaca. Setelah membaca, ditandatangani, ditulis nama orang tuanya. Kemudian diberi nama identitas kalian, namanya siapa, kelas apa. Setelah itu dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Nanti direncanakan pada pekan ini akan dibagikan bersamaan dengan pembagian rapot penilaian tengah semester. Hanya saja buku ini sementara diberikan kepada siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Yang kelas 9 masih menggunakan pembinaan yang lama, karena sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan semuanya lulus. Jadi kelas 9 nggak usah iri ya. Seandainya iri minta juga nggak apa-apa ke wali kelas, tapi ada biaya mengganti percetakan. Akan dijelaskan nanti oleh Bapak Ibu wali kelas di kelas masing-masing. Dan kemudian kalau kalian membantu teman-temannya untuk menjadi baik, bagi yang tidak baik ya. Kemudian kalian menemukan temannya itu misalnya merokok, laporkan ke wali kelas atau ke guru. Dan namamu yang melaporkan pasti dirahasiakan. Dan kamu termasuk orang yang berjasa karena telah menolong temannya untuk tidak meneruskan melakukan pelanggaran. Ya, paham ya? Nah, itu penting sekali. Ini dalam rangka supaya selama ini jika ada pelanggaran tidak terulang lagi. Termasuk yang kasus konflik dengan masalah jual beli jajan. Maka telah diputuskan dalam rapat guru kemarin, anak-anak dilarang jualan di sekolah. Apapun yang dijual. Nanti kalau ada yang punya bakat bisnis,
dilaksanakan di luar sekolah sebelum pelajaran, sebelum berangkat atau setelah pulang dari sekolah, supaya tidak lagi terjadi konflik. Kemudian melibatkan orang tuanya. Pihak A lapor ke orang tuanya klaim ke sekolah. Pihak B juga begitu, akhirnya ramai sekolah kita ini dengan masalah yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Itu masalahnya. Nanti kalian boleh sambil belajar itu jualan kalau kalian sudah kuliah, karena sudah waktunya praktek berbisnis. Tapi kalau sekarang masih SMP, di sekolah disepakati tidak diperbolehkan, termasuk jual barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan jajan, tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan pemilihan ketua OSIS, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru bagaimana caranya. Yang pasti kalian diwajibkan untuk ikut memilih dan hanya 1 kali memilih, tidak boleh double ya. Pilihlah temanmu, nanti setelah ini kan mereka calon itu akan berkampanye. Nanti dari kampanye mereka akan kelihatan nilai isi kampanyenya. Calon pemimpin itu berarti yang dibicarakan itu bagus atau kurang bagus, termasuk penampilannya dalam berbicara, dalam mempengaruhi orang lain, dan jangan lupa kepribadiannya. Di antara 3 pasang calon, karena selama ini kalian juga bersama mereka, maka lebih bisa menilai mana yang lebih cerdas, mana yang lebih sopan, mana yang lebih tegas dan lain sebagainya. Karena pemimpin dibutuhkan ketegasan, kecerdasan, kesopanan, keberanian, termasuk keberanian. Kalau itu tidak ada, nanti memimpinnya pasti lemah, tidak dapat menghasilkan hal yang bermanfaat bagi pihak yang dipimpin. Yang paling akhir, kalian sudah menyelesaikan penilaian tengah semester. 2 bulan ke depan kalian akan mengikuti penilaian semester. Penilaian akhir semester itu harus lebih serius karena langsung berkaitan dengan prestasi dan kenaikan kelas bagi kelas 7 dan 8, dan bagi kelas 9 berkaitan dengan kelulusan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa rajin dan giat beribadah baik di sekolah maupun di rumah. Ibadah kita itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita hanya rajin belajar, rajin bekerja di dunia, mungkin di dunia kalian sukses, tapi di akhirat menjadi celaka. Naudzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang celaka baik di dunia maupun di akhirat. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Panji, Bapak dan Ibu Guru, serta staf TU, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, kalau ada saya ditinggalin. Perkenalkan, nama saya Gana dan ini partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan visi dan misi kami dari kandidat 1. Sebelumnya kami akan menyampaikan visi dan misi kami dan akan menjelaskan pengertian visi dan misi tersebut.
1. Visi. Visi adalah suatu tujuan atau kegiatan yang akan dicapai ke depannya. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Panji, visi kami adalah 1. Membentuk OSIS SMP 2 Panji yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Menjadi OSIS sebagai wadah aspirasi siswa dan siswi untuk mengembangkan segala kreativitas yang mereka punya. 3. Menjadikan OSIS sebagai organisasi dan dapat berorganisasi dan bersosialisasi. Dan yang kedua, misi. Misi adalah suatu kegiatan-kegiatan yang akan menjelaskan dan mengabulkan visi dari yang membantu. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi dan atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai dari visi tersebut. Dan misi kami adalah membantu sekolah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, menumbuhkan rasa sosial yang tinggi antar warga sekolah, akan menjaga, memajukan, mengharumkan nama baik sekolah, menjadi OSIS sebagai wadah aspirasi siswa, membantu menertibkan peraturan yang tidak berjalan maksimal. Sekian visi dan misi kami yang bisa saya sampaikan. Semoga visi dan misi kami bukan sekedar ucapan, melainkan untuk dilaksanakan dan dilakukan. Sekian visi dan misi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Panji, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elita Juliana dan di sebelah saya Muhammad Salman Al-Farizi. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan visi dan misi kami sebagai kandidat nomor 2. Visi kami menjadi wadah bagi siswa dan siswi untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga terbentuklah siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, dan berakhlak yang mulia, serta dapat menjaga nama baik sekolah menuju sekolah yang unggul. Dan misi kami adalah membuat program sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang kedua, mengoptimalkan semua ekstrakurikuler di sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan OSIS dan siswa-siswi SMP Negeri 2 Panji, memajukan kualitas ekskul di sekolah agar banyak diminati siswa dan mampu mengukir prestasi di sekolah. 5. Membentuk karakter yang cerdas dan solid. Visi misi yang telah kami sampaikan ini bukan hanya sekedar perkataan tanpa bukti, namun kami akan benar-benar mewujudkan apa yang telah kami ucapkan ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kandidat nomor 2 mengucapkan pilih kami di nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Guru dan para staf-staf TU. Perkenalkan, saya Alfikri Afandi. Dan saya Rika Utari. Tujuan kami adalah menyampaikan visi dan misi agar sekolah SMP Negeri 2 Panji menjadi lebih baik. Visi kami adalah mewujudkan SMP Negeri 2 Panji sebagai sekolah yang nyaman untuk belajar. Untuk mewujudkan itu, kami memiliki misi-misi penting agar visi itu tercapai.
Misi yang pertama adalah mewujudkan sekolah yang disiplin. Kami mengajak kalian semua untuk disiplin dan mematuhi aturan supaya tercipta kegiatan belajar mengajar secara kondusif. Misi yang kedua adalah mewujudkan sekolah yang bersih. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Sekolah yang bagus belum tentu bersih, namun sekolah yang bersih sudah pasti bagus. Siapa itu? Yaspen Duji. Misi yang ketiga adalah mewujudkan sekolah yang aman. Selama ini banyak alat tulis yang kehilangan. Apakah kalian nyaman akan hal itu? Tentunya tidak, kan? Saya berharap agar hal ini tidak terjadi lagi. Dan mari bersama-sama menjaga keamanan sekolah kita. Misi yang terakhir adalah mewujudkan kerukunan. Teman-teman, kalian boleh bersaing dalam hal pelajaran, kebersihan, dan hal-hal positif lainnya. Tetapi jangan sesekali kalian bersaing di bidang yang negatif, karena itu akan berdampak buruk bagi kemajuan dan penerus bangsa. Saya kira sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama nomor 3, Kendoji Hidayah. Dari online dan offline nanti ada perhitungan. Dalam minggu ini sudah ada ketua dan wakil OSIS baru. Nah, sekian yaitu dukungan dari Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya bubar jalan. Bubar, bubar.